Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Halloween adalah perayaan yang diadakan setiap tanggal 31 Oktober dan dirayakan di banyak negara, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara bagian Eropa. Kata Halloween berasal dari frasa All Hallows Eve, yang berarti malam sebelum hari semua orang kudus, yang dirayakan pada 1 November. Hallow dalam bahasa Inggris kuno berarti suci atau yang dihormati, dan Eve berarti malam. Dengan demikian, Halloween pada awalnya merupakan malam untuk memperingati semua orang kudus sebelum merayakan mereka di hari berikutnya. Pada hari tersebut, orang-orang biasanya mengenakan kostum menyeramkan sambil melakukan trick or treat, berpesta di tengah api unggun, atau di ruangan penuh dengan dekorasi labu kuning. Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak fakta dan mitos hari Halloween. Masa sih? Trick or treat adalah tradisi yang umum dilakukan pada malam Halloween, terutama di negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Kanada. Dalam tradisi ini, anak-anak mengenakan kostum berbagai karakter, mulai dari hantu hingga superhero, dan berjalan dari rumah ke rumah untuk meminta permen. Trick or treat sendiri mencerminkan pilihan yang diberikan kepada pemilik rumah. Mereka bisa memberikan permen atau anak-anak tersebut mungkin akan melakukan trik, yaitu lelucon kecil yang biasanya tidak berbahaya. Salah satu akar budaya dari trick or treat berasal dari festival Samhain yang dirayakan oleh bangsa Celtic. Pada malam Samhain, diyakini bahwa batas antara dunia orang hidup dan mati menjadi tipis dan orang-orang akan mengenakan kostum untuk mengusir roh jahat. Selain itu, ada juga tradisi di Eropa yang dikenal sebagai souling, di mana orang-orang pergi dari pintu ke pintu untuk meminta makanan dengan imbalan doa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Pada awal abad ke-20, praktik trick or treat mulai mendapatkan popularitas di Amerika Serikat. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, banyak komunitas mulai mengorganisir perayaan Halloween dengan lebih terstruktur, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaannya, anak-anak biasanya mengunjungi rumah tetangga mereka di malam hari, mengucapkan trick or treat. Ketika pintu dibuka, pemilik rumah kemudian memberikan permen, coklat, atau makanan ringan lainnya. Di beberapa tempat, orang dewasa juga mulai berpartisipasi dengan memberikan hal-hal seperti kue buatan sendiri atau hadiah kecil. Dalam konteks yang lebih luas, trick or treat juga mencerminkan bagaimana budaya pop mempengaruhi tradisi. Kostum yang dikenakan oleh anak-anak seringkali terinspirasi oleh film, acara TV, atau karakter video game yang populer. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan mengintegrasikan elemen baru ke dalam praktik tradisional, menjadikan setiap tahun perayaan Halloween terasa segar dan menarik. Trick or treat bukan hanya sekadar tradisi meminta permen, tetapi juga merupakan simbol kebersamaan, kreativitas, dan keterlibatan komunitas. Ini adalah waktu bagi keluarga untuk bersenang-senang dan merayakan, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan tetangga mereka. Masa sih? Black Cat atau kucing hitam memiliki tempat yang istimewa dalam tradisi Halloween dan budaya populer secara keseluruhan. Kucing hitam sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. Namun, dalam konteks Halloween, mereka sering diasosiasikan dengan kepercayaan dan mitos yang lebih gelap, menjadikan mereka salah satu ikon yang paling dikenali selama perayaan tersebut. Di Eropa, selama abad pertengahan, kucing hitam dianggap sebagai teman penyihir dan sering diasosiasikan dengan praktik sihir. Banyak orang percaya bahwa penyihir memiliki kucing hitam sebagai peliharaan atau pelindung spiritual mereka. Ini menyebabkan kucing hitam sering menjadi korban penganiayaan karena orang-orang takut akan konotasi mistis yang mereka bawa. Ketakutan ini menimbulkan stigma yang masih ada hingga saat ini. Meskipun banyak budaya mengaitkan kucing hitam dengan hal-hal negatif, ada juga kepercayaan positif yang melingkupi mereka. Misalnya, dalam budaya Jepang, kucing hitam dianggap membawa keberuntungan, terutama bagi wanita yang lajang. Di Skotlandia, kedatangan kucing hitam ke rumah dianggap sebagai tanda kedatangan kebahagiaan. Pada malam Halloween, kucing hitam menjadi bagian dari banyak dekorasi. Seringkali digambarkan dengan latar belakang bulan purnama dan elemen menakutkan lainnya.
Mereka digunakan dalam ilustrasi dan poster yang mengundang suasana mistis dan menyeramkan. Kucing hitam seringkali menjadi karakter dalam film horor dan cerita-cerita hantu, menambah daya tarik yang misterius dan menakutkan. Dalam konteks ini, mereka menjadi simbol dari semua yang dianggap menyeramkan dan gaib. Namun, meskipun kucing hitam sering diasosiasikan dengan kepercayaan dan ketakutan, penting untuk diingat bahwa banyak pemilik kucing hitam mengalami pengalaman positif dengan hewan peliharaan mereka. Kucing hitam seperti kucing lainnya memiliki kepribadian yang bervariasi dan dapat menjadi teman yang setia dan penyayang. Sayangnya, stigma yang mengelilingi mereka kadang-kadang membuat orang enggan untuk mengadopsi kucing hitam. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi penyelamatan hewan telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya adopsi kucing hitam. Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi stigma negatif dan memperlihatkan bahwa kucing hitam adalah hewan peliharaan yang sama berharganya dengan yang lain. Mereka mendorong orang untuk melihat melampaui mitos dan tahayul dan menyadari bahwa setiap kucing layak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Masa sih? Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati adalah tradisi khas Meksiko yang merayakan dan menghormati arwah orang-orang yang telah meninggal. Festival ini biasanya berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 1 dan 2 November. Pada 1 November dikenal sebagai Dia de los Inocentes atau Hari Anak-anak. Penghormatan khusus diberikan kepada anak-anak yang meninggal. Sedangkan pada 2 November dikenal sebagai Dia de los Difuntos atau Hari Orang Dewasa. Arwah orang dewasa diperingati. Keluarga-keluarga Meksiko mendirikan altar yang disebut ofrendas di rumah mereka atau di makam orang yang telah meninggal. Altar ini dihiasi dengan foto, bunga marigold, lilin, dan berbagai persembahan seperti makanan kesukaan mendiang, gula berbentuk tengkorak, serta minuman favoritnya. Ritual ini dipercaya memanggil roh orang yang sudah tiada untuk kembali ke dunia selama beberapa hari, di mana mereka dianggap dapat menikmati persembahan yang disediakan oleh keluarga mereka. Salah satu simbol utama dalam perayaan ini adalah tengkorak atau calaveras, baik dalam bentuk dekorasi, makanan, maupun seni. Sosok tengkorak yang paling terkenal adalah La Catrina, yang merupakan representasi tengkorak perempuan yang anggun. La Catrina diciptakan oleh seniman Meksiko, Jose Guadalupe Posada, sebagai kritik sosial terhadap golongan elit yang mengabaikan budaya asli Meksiko dan terobsesi dengan budaya Eropa. Dia de los Muertos dan Halloween memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Halloween lebih berfokus pada hal-hal yang menyeramkan, supranatural, dan kadang-kadang mengerikan. Ini adalah perayaan yang umumnya berhubungan dengan rasa takut dan hiburan, di mana orang-orang mengenakan kostum menakutkan atau lucu, dan anak-anak pergi dari rumah ke rumah untuk meminta permen. Di sisi lain, Dia de los Muertos adalah perayaan spiritual yang lebih optimis dan penuh kasih sayang, dengan tujuan utama merayakan kehidupan orang yang sudah meninggal dan menjaga ingatan mereka tetap hidup. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dengan globalisasi dan pengaruh budaya populer, ada beberapa campuran antara kedua perayaan ini, terutama di Amerika Serikat. Beberapa elemen dari Dia de los Muertos seperti tengkorak berwarna cerah dan La Catrina telah dimasukkan ke dalam perayaan Halloween, meskipun seringkali kehilangan makna budaya aslinya. Masa sih? Masa sih?